Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittadahu bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, para bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang insyaallah dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita awali dengan senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Tanda utama kebaikan seorang hamba masih Allah anugerahkan kepada kita, khususnya di hari ini, dengan dimudahkannya kita kembali duduk-duduk sejenak dalam rangka meraih perkara yang paling utama untuk menghantarkan kita kepada kebaikan dunia dan akhirat. Apa itu? Yang di bawah talabud dunya, yang di sini talabul ilm. Ya. Talabud dunya dan talabul ilm. Dua hal yang tidak pernah mungkin akan kenyang. Bedanya, semakin ambisi talabud dunia biasanya semakin buruk, dan sebaliknya semakin ambisi talabul ilmi insyaallah yakin akan semakin baik. Karena kata Nabi SAW, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan mudahkan dia memahami agama. Maka alhamdulillah ma'asyiral ikhwah, di tengah kesibukan kita, ya kita masih bisa duduk sejenak menyisihkan waktu kita untuk mencari sumber kebaikan mutlak dunia dan akhirat, yaitu talabul ilmi dan ilmu nafi'. Supaya membuktikan, kalau kita lihat ma'asyiral ikhwah, keadaan zaman dari sebelum diutusnya Nabi sampai saat ini, kalau kita boleh gambarkan seperti piramid. Ya. Seperti piramid seperti ini. Dari mulai sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia dalam keadaan terpuruk dan jahiliyah. Sehingga siapa yang hidup di zaman itu, mereka celaka dan terancam neraka. Mohon maaf, hatta suaminya, hatta ibu bapaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua orang tua Nabi yang sahih riwayat-riwayat menunjukkan
Dalam Sahih Muslim yang lainnya bahwasanya kedua orang tua Nabi di mana? Di neraka. Baik. Kenapa? Karena mereka hidup di zaman di sini jahiliyah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala merubah zaman ini dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka diutuslah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sinaran di tengah kegelapan jahiliyah. Akhirnya subhanallah sampailah pada masa keemasannya, di mana manusia-manusia di zaman itu mulia, bersih. Ya, bahkan subhanallah siapa yang mengikuti cahaya Rasul di zaman itu dicap menjadi ahlul jannah. Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Bahkan agama yang dibawa oleh Nabi SAW agama adidaya, agama yang mengalahkan seluruh agama. Subhanallah. Bahkan Nabi katakan, ya, aku ditolong oleh Allah, musuh sudah gentar kepadaku sebulan sebelum aku menyerang. Yes, pernah mencapai zaman keemasannya. Baik. Kemudian setelah ketika wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala Nabi wafat, kemudian juga manusia-manusia mulia yang bertemu Nabi juga zamannya selesai, akhirnya piramid itu mulai turun. Ya. Dan terus turun dan terpuruk. Kata Nabi, ma'ata 'alan nasi zamanun, tidak ada zaman yang datang setelahnya kepada manusia illa walladhi ba'dahu syarrun min, kecuali ya zaman yang setelahnya lebih buruk dan terus terpuruk. Ma'asyul ikhwah, beginilah dahulunya telah berada di zaman puncaknya, kemudian turun kembali. Manusia kembali kepada kejahiliahannya. Ya, tatkala wafatnya Rasulullah dan para sahabat, manusia sudah mulai banyak meninggalkan cahaya yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau di database semua kejahilan yang dahulu terjadi kembali sekarang terjadi, baik dari kesyirikan, kemunafikan, kemaksiatan, kezaliman, bahkan kemaksiatan yang dahulu pernah terjadi sebelum zaman Nabi sekarang terulang lagi. Contoh apa? Ada apa? Lagi bete apa namanya? Lagi bete? Hah? LGBT. La haula wala quwwata. Ya. Terjadi zaman Nabi Lut alaihissalam. Ya, di mana subhanallah, antum pernah ke Yordan, ikhwan? Lewat Yordan, antum akan dapatkan Dead Sea, laut mati. Ya, ikan pun tidak ada. Bahkan asinnya puluhan kali lipat laut yang ada di sekitar kita. Subhanallah, tidak ada ikan. Ya, kok begitu parahnya laut itu? Tidak ada kehidupan. Ternyata daerah itu adalah daerah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-A'raf ayat 80 dan 81. Wa ja'ala 'aliyaha safilaha, kami jadikan bagian atasnya menjadi di bawah, dibalikkan oleh Allah SWT. Wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijilin mandud, dan kami hujani mereka ya tanah-tanah yang telah dibakar dalam api neraka dan bertubi-tubi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimusnahkan satu kaum di situ yang kita kenal dengan kaum Nabi Lut. Ya, yang Nabi Lut heran. Nabi Lut heran. Idz qala Lutun liqaumihi
Tatkala Lut berkata kepada kaumnya, "Atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin?" Kalian ini aneh banget, kata Lut. Kenapa kalian mendatangi atau melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan keji yang tidak pernah dilakukan oleh umat sebelum kalian, umat sebelum ini? Tidak pernah terjadi. Innakum lata'tuna rijala syahwatan min dunin nisa. Kalian mendatangi syahwat laki-laki sesama laki-laki. Ya, laki-laki bukan kepada wanita. Homoseks. Wanita dengan wanitanya, lesbi. Subhanallah. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pula mengingatkan umatnya. Kata Nabi SAW, akhwafu ma akhafu alaikum. Yang paling sangat aku takutkan terjadi pada diri kalian, amala qaumi Lut. Kalian melakukan perbuatan kaum Nabi Lut. Ya, apa itu? Homoseks. Bahkan Nabi mengulang-ulang, ya, la'anallah man amila amala qaumi Lut. La'anallah man amila amala qaumi Lut, la'anallah man amila amala qaumi Lut. Allah melaknat, Allah melaknat, Allah melaknat orang-orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut. Bahkan kata Nabi SAW, idza wajadtumuh, apabila kalian dapatkan kaum ya'malu amala qaumi Lut, yang mereka beramal atau mereka melakukan apa yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut, faqtulul fa'ila wal maf'ul, bunuh baik yang melakukan maupun yang dilakukan. Subhanallah. Saking ya dahsyatnya dosa yang satu ini. Namun kembali tadi bahwasanya piramid itu memang kembali menurun. Di mana kejahilian yang terjadi di masa lalu, ma'asyal muslimin, ini terjadi kembali di saat ini. Khususnya yang sekarang lagi ramai. Apa tadi? Lagi bete apa? Hah? Nah, la haula wala quwata illa billah. Dipropagandakan, bahkan dikampanyekan, la haula wala quwata. Semoga Allah ya melindungi negeri ini, anak-anak negeri ini, masyarakat negeri ini. Na'udzubillah, tidak mustahil Allah menurunkan azab seperti Allah menurunkan azab kepada kaum Nabi Lut, waliyadzubillah. Masyaallah muslimin, pertanyaannya, kenapa terjadi itu? Kenapa ya piramid itu kembali menurun? Kembali jawabannya satu, sudah mulai jauhnya umat dari cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari agama, dari keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jauh dari ilmu, sehingga mereka semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ya sekali lagi safety, ya pengaman, supaya kita terus bisa hidup bahagia sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu senantiasa kita istiqomah talabul ilm. Kita menuntut ilmu. Baik. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Pembahasan kita secara khusus ya rutin di kajian kita setiap Sabtu keempat ba'da zuhur, yaitu ya sebagaimana saya sampaikan pada kesempatan yang lalu, pembahasan yang sangat darurat, yang hanya dengan perkara ini Anda akan selamat pasti dunia dan akhirat. Bahkan judul agama kita adalah pembahasan ini. Judul diturunkannya Rasul juga adalah pembahasan ini. Dan judul diturunkannya kitab Al-Quran, ayat-ayat Allah, adalah dalam rangka menegakkan ini. Apa itu? Tazkiyatun nufus, pensucian jiwa, pembersih hati. Ya, dan sudah saya jelaskan di awal, di dunia akan selamat, dan tatkala nanti menjelang Anda mau dipanggil oleh Allah,
yang dipanggil juga adalah hati, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Dan tatkala Anda nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang manfaat di sisi Allah kecuali hati yang bersih. Sementara ma'asyiral ikhwan, ma'asyiral muslimin, ya kita tinggal di tempat yang kotor. Ya, kita tinggal di tempat yang begitu ya penuh dengan godaan, penuh dengan pengotor jiwa. Ya, sehingga sangat mudah jiwa itu ternodai. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengarahkan kita untuk senantiasa meminta kepada Allah, ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub. Ya, dan kita pun berusaha untuk mensucikan hati kita, ya, mensucikan jiwa kita. Taib. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan hari ini secara khusus ya, bahwa kita ingin mendiagnosa hati. Ya, cek hati kita ini lagi apa sekarang? Sehat? Ya, atau sakit? Atau bahkan naudzubillah apa? Mati. Ya. Karena antum masalah mungkin setiap minggu, setiap bulan cuma suka cek apa? Cek kolesterol, cek asam urat, bla 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 bla. Wah, sangat khawatir. Ya. Baik. Kalau kita ternyata tidak tahu, oh ternyata kita sudah sakit. Baik, ma'asyiral muslimin, kalau cek badan saja untuk kesehatan dunia ini sangat darurat, ini sangat kita butuhkan, maka para ulama tabib yang mereka merupakan tabib, ya, dokter-dokter hati, karena kata Ibnu Qayyim, fa amma maradul qulub, adapun penyakit hati, ya, pamusallamun ila rasul, maka tabibnya adalah siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka, para pewarisnya, yaitu para ulama. Itu tabib hati. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Al-Imam Ibnu Qayyim, ya, atau sebelumnya kenapa kita dalam pembahasan ini perlu check and recheck, diagnosa hati? Kenapa? Karena kita supaya tahu, ya, bagaimana keadaan hati kita sekarang. Apakah hati kita hidupnya sehat atau tidak, ya, ataukah sedang sakit, ataukah sudah mati. Baik. Karena Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, musibah yang paling besar bukan antum tabrakan, bukan antum dagang rugi, ya, bukan antum paceklik, ya, terkena musibah urus la. Kata beliau, ma duriba, ya, tidaklah seseorang dikenakan bi'uqubatin a'dhabu min qaswatil qalb. Tidak ada musibah yang paling besar yang ditimpakan oleh Allah kepada seorang hamba melebihi musibah, yaitu kerasnya hati. Ya, musibah yaitu kotornya hati. Kemudian wal bu'du anillah, dan jauhnya dia dari Allah, wa ab'adul qulub minallahi alqalbul qasi, kata beliau. Dan hati yang paling jauh dari Allah adalah hati yang keras. Taib. Sebaliknya, kata beliau, wa hayatul qalbi, dan hidupnya hati seseorang, wansirahuhu, dan lapangnya hati seseorang, madatu kullu khairin, merupakan yaitu sumber segala kebaikan. Kenapa dia baik? Karena hatinya baik. Dan sudah kita jelaskan di awal bahwasanya kebahagiaan seseorang, ya, kebahagiaan seseorang ada di hatinya. Oleh karena itu, ya, para ulama tatkala menjelaskan, ya, makna kebahagiaan, kata mereka, Syekh Utsaimin katakan, as-sa'adatu, kebahagiaan itu,
tuma'ninatun nafsi wansyirahu as-sadr, tenangnya jiwa dan lapangnya dada. Kalau antum jiwa tenang, tidak galau, ya tidak keluh kesah, bahkan tidur pun tidak usah pakai obat tidur, langsung tidur, berarti antum lagi bahagia. Tapi kalau hati lagi penuh dengan kemelut, galau, hati sempit, yang ada rasa takut dan rasa takut, walaupun anda serba ada dari sisi dunia, anda sedang sengsara. Ya, maka bahagia juga ada dalam hati. Makanya kata beliau, hayatul qalbi, hidupnya hati seseorang dan lapangnya hati seseorang, ini sumber kebahagiaan dan kebaikan dia dunia dan akhirat. Baik. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mendiagnosa hati seseorang atau seorang hamba. Kata beliau, kata beliau, al-qalbu salasah, bahwasanya hati itu terbagi tiga. Hati yang ada di dada antum itu, di dada kita, ya, terbagi tiga. Seluruh manusia, ya, kalau dibagi-bagikan, hatinya terbagi tiga. Yang pertama, al-qalbus salim, atau dengan istilah lain al-qalbus sahih, hati yang selamat atau hati yang sehat. Masya Allah. Ya, hati yang apa? Selamat dan sehat, bersih. Allahu Akbar. Ya, kelompok manusia yang pertama disebut al-qalbu as-sahih atau al-qalbus salim, hati yang selamat atau yang sehat. Yang kedua, al-qalbul marid, hati yang marid. Apa marid? Sakit. Hidup sih hidup, ada kehidupan, cuma sakit dia, tidak bisa banyak bisa berkiprah, bahkan dia merasakan sakit dalam kehidupannya, sakit. Tapi masih ada kehidupan. Yang ketiga, wal iyadzubillah, na'am, kata beliau, al-qalbul mayyit, na'udzubillah, hati yang sudah mati, dipukul, diapakan tetap aja, dinasehati, bahkan dibakar pun santai aja dia. Sudah tidak lagi ada kehidupan, mati sudah. La haula wala quwwata. Ya, ini diagnosa hati, kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwasanya hati manusia terbagi tiga. Sekali lagi, pertama apa? Al-qalbu as-sahih atau salim. Yang kedua apa? Al-qalbul marid, sakit. Yang ketiga, al-qalbu al-mayyit. Kira-kira antum yang mana nih ya? Atau kita yang mana ini? La haula wala quwwata. Ya. Nabi SAW sangat mengkhawatirkan tentang hatinya. Makanya dia senantiasa kata Anas bin Malik, Nabi senantiasa mengatakan, ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balik hati, wahai yang membolak-balik hati. Lalu Aisyah bertanya, ya Rasulullah, a'alaika takhaf, apakah atas dirimu kau takut? Kamu kan Rasul, kamu kan seorang yang mulia, apakah kau takut atas dirimu? Apa kata Nabi? Ya Aisyah, inna qulubal ibad baina asabi'in min asabi'ir rahman. Aisyah, ketahuilah bahwasanya hati seorang hamba di jemari Allah, yuqallibu bihi kaifa yasha, Allah bolak-balikan sekehendak dia. Naudzubillah. Ya, apalagi di zaman ini. Ya Allah, kata Nabi SAW, ya,
Di zaman fitnah seperti ini, fitnah syubhat, fitnah syahwat, syahwat wanita, syahwat harta, ya, syahwat kemaluan, syahwat perut, belum lagi nanti fitnah syubhat, ya Allah, kesesatan dalam beragama. Kata Nabi, yusbihur rajulu mu'minan, pagi-pagi masih beriman, la haula wala quwwata, sorenya sudah kafir. Sorenya masih beriman, paginya sudah la haula wala quwwata. Maka ikhwan, jamaah sekalian, kalau Nabi saja ya muqallibal qulub setiap saat, maka lebih utama kita juga sering mengucapkan ya muqallibal qulub. Baik. Untuk lebih mengetahui apa yang dimaksud dengan hati yang sakit, yang sehat, yang sakit dan yang mayit, mari kita ya simak terjemahan atau tafsiran beliau. Ya. Yang pertama, al-qalbus sahih. Ya, hati yang selamat atau hati yang sehat. Kata beliau, al-qalbus salim, al-qalbul ladzi la yanju yaumal qiyamatu illa man atallaha bihi. Hati yang seseorang tidak mungkin selamat tatkala menghadap Allah kecuali membawa hati yang ini. Maksudnya hati yang sehat. Sebagaimana dalam surat Asy-Syu'ara ayat 77, Allah katakan yauma la yanfa'u malun wala banun, di hari yang tidak lagi manfaat harta dan anak-anak, tidak ada. Apa yang kita cari, apa yang kita miliki, harta dan anak-anak kita di dunia ini la yanfa', tidak bermanfaat. Illa kecuali man atallaha biqalbin salim, orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Baik. Kata beliau, wa huwal qalbu alladhi salima min kulli syahwatin tukhalifu amrahu wa nahyah. Apa hati yang selamat itu? Kata beliau, hati yang selamat dari penyakit syahwat yang menyelisih perintah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa Pak penyakit syahwat itu? Hawa nafsu. Yang kalau ini terjadi pada Anda akan terjerumus kepada perbuatan maksiat. Ya, dengan berbagai macam maksiat. Tadi ada maksiat mata, maksiat telinga, ya, maksiat hati, maksiat perut, maksiat kemaluan, dan seterusnya. Anda selamat dari penyakit syahwat. Yang kedua, wa min kulli syubhatin tu'aridu khabaruh, dan selamat dari syubhat. Apa syubhat? Penyakit yang kedua, yaitu ya keliru memahami agama, sehingga Anda beragama seakan-akan Anda di atas agama, di atas ketaatan kepada Allah, ternyata Anda sesat. Kalau terkena penyakit syubhat, maka Anda akan menjadi ahlul bid'ah atau ahli bid'ah. Ya, kalau tadi ahli maksiat, yang kedua ini imma Anda jadi ahlu syirik atau ahli bid'ah, melakukan kesyirikan, menyekutukan Allah, dan Anda anggap itu agama, atau Anda beribadah sungguh-sungguh tidak di atas tuntunan Rasulullah, namun Anda anggap itu perbuatan ibadah. Baik, kata beliau, ini hati yang selamat dari penyakit syubhat dan syahwat. Baik. Maka kata beliau, fasalima min ubudiyati ma siwah, maka dia selamat dari menyembah kepada selain Allah. Alhamdulillah, dia hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada syirik besar, tidak ada syirik kecil. Ini ciri hati yang selamat yang paling pertama. Selamat dari kesyirikan. Satu, betul-betul hanya menyembah Allah, sujud kepada Allah, meminta nyambat-nyambat nama Allah, tawakal kepada Allah, ya, tatkala menyembelih hanya untuk Allah, tatkala
meminta pertolongan hanya kepada Allah, dan tidak ada makhluk yang di alam semesta ini yang dia jadikan sandaran untuk dia datangkan manfaat atau untuk menolak madar. Dia tidak menyembah kecuali kepada Allah. Wa salima min kulli tahkimin ghairu rasul, dan dia selamat dari berhukum selain hukum Rasul. Ya hukum ya atau tuntunan, selamat dari tuntunan atau hukum yang keluar dari hukum Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Dia betul-betul menjadi pengikut setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala urusannya. Ya, dalam urusan kehidupannya, baik dunianya maupun akhiratnya, termasuk apalagi urusan agamanya, dia tidak pernah keluar dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia seorang pengikut Nabi dan pengikut sunnah yang tulen, ya, sehingga tidak pernah melakukan sesuatu yang keluar dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fal qalbus salim, kata beliau, maka hati yang selamat, ya, kata beliau juga adalah hati yang selamat dari kebencian kepada sesamanya. Betul-betul hatinya bersih dengan sesamanya, tidak ada kebencian, tidak ada kedengkian, ya, tidak ada ya saling ingin menjatuhkan sesama mereka. La, mereka di atas akhlak yang mulia. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah kata beliau hati yang selamat tatkala dia beramal untuk Allah dan di atas tuntunan Rasulullah SAW, dan hatinya pun selamat kepada sesamanya, dan dia betul-betul bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia jadikan dunia sebagai tempat dia menyeberang untuk negeri akhirat, dan tujuan utama kehidupannya adalah bagaimana dia menggapai negeri akhirat yang bahagia. Ini ya diagnosa hati yang sehat. Intinya apa? Intinya hati yang selamat pertama dari kesyirikan, yang menyelisihi ya perkara yang paling utama dalam agama ini, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selamat dari menyimpang dari jalan Rasul, ya, sehingga dia senantiasa ya dalam kehidupannya mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, dia menjauhkan diri dari maksiat, dari penyakit syahwat tadi, ya, yang menjerumuskan dia kepada maksiat mata, maksiat telinga, maksiat perut, maksiat tangan, dan seterusnya. Dan yang terakhir, hatinya selamat kepada sesamanya. Tidak ada hasad, tidak ada kedengkian, tidak ada kebencian. Subhanallah. Bahkan mereka seperti satu jasad yang kalau satu anggota badan mereka ya terkena duri atau penyakit, maka seluruh tubuhnya ikut ya panas dan tidak bisa tidur. Begitu kata Nabi SAW. Baik, itu hati yang selamat. Masya Allah, hati yang tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Sami'na wa ata. Ya. Baik. Kemudian yang kedua ada al-qalbus saqim, hati yang sakit. Ya, sakit ini hidup nggak Pak? Ada kehidupan? Ada. Tapi sakit. Ya. Dia masih hidup. Ada faktor kehidupan, tapi ada faktor penyakit yang membuat hidupnya tidak sempurna dan tidak tenang dan sakit. Makanya kata beliau, adapun wa ammal qalbus saqim, adapun hati yang sakit, wa huwa qalbun lahu hayatun, yaitu hati yang ada kehidupannya, ada cahaya, ada sisi sehatnya, ada kehidupan, tidak mati. Namun wabihi illatun, namun di dalamnya terdapat penyakit. Falahu madatan, maka di dalam hatinya ada dua faktor. Pertama, faktor kehidupan. Yang kedua,
faktor yang membuat dia ya hidupnya tidak sempurna. Maka mana yang lebih kuat dominan pada dirinya, kehidupannya atau sakitnya, itu yang ya dominan pada dirinya. Makanya kata beliau, ya, walamma ghalaba alaihi minhuma, mana yang lebih kuat dari keduanya, faktor sehatnya atau faktor sakitnya, atau terkadang bolak-balik, terkadang sehatnya ya lebih banyak, terkadang sakitnya lebih banyak. Maka kata beliau, fihi, hati yang seperti ini di dalamnya ada apa? Mahabbatullah, ada rasa cinta kepada Allah. Ada. Punya rasa cinta, ya, wal iman, ada iman, wal ikhlas, terkadang muncul ikhlas, wat tawakkal, begitu juga ketawakalannya kepada Allah, wa huwa maddatu hayatihi, yang itu merupakan faktor kehidupannya. Jadi terkadang semangat ada, ya, sholatnya dia lakukan, puasa, hajinya, ikhlasnya, tawakal, terkadang ada, ya. Wafihi, namun di dalamnya pula ada mahabbatus syahwat, ada kecintaan kepada syahwat, ya, wa isariha anil wal hirsi anid dunya, dan dia lebih mendahulukan dunia dan semangat untuk ambisi menggapai dunia. Kemudian wal hasad, dan ada hasad, wal kibr, dan takabur, wa hubbul ulu, dan ingin apa? Menggapai kedudukan yang tinggi di dunia. Ya, dan dia berusaha untuk menggapainya, maka fahuwa mumtahinun baina da'iyain. Maka hati seperti ini diuji, ya, diajak oleh oleh dua faktor ini. Faktor kehidupan dan faktor penyakit. Terkadang kehidupannya lebih muncul sehingga dia apa? Sadar, ya, dia kembali ke jalan Allah. Dan namun terkadang penyakitnya lebih muncul, atau terkadang balance, sama, ya, sholat, puasa, ribanya jalan, hasadnya jalan, ya, maksiatnya jalan, bahkan bid'ahnya jalan, bahkan tidak sedikit dari mereka syiriknya juga jalan. Baik, maka ma'asyarul muslimin, ini hati yang sakit. Ada dua faktor di dalam hatinya. Ada dua dua pengajak untuk ya dia kepada jalan Allah, dan pengajak untuk kepada jalan syaitan, sehingga berbolak-balik. Dan ini hati yang sangat rentan. Kalau tidak segera kembali disehatkan, kembali ke jalan Allah SWT, wal iyadzubillah, dikhawatirkan tatkala dipanggil oleh Allah dalam keadaan hatinya belum sehat, atau bahkan penyakitnya lebih besar, maka dia mendapatkan su'ul khatimah. Ya, ini penyakit yang kedua, penyakit yang di dalamnya ada kehidupan, namun ada hati yang di dalamnya ada kehidupan, namun ada penyakitnya, ya, sehingga dia tidak aman. Oleh karena itu, yang penyakit yang ini, hati yang kedua ini, ya, hendaknya dia senantiasa berusaha sebagaimana kata Allah, qad aflaha man tazakka, bahagialah orang-orang yang senantiasa terus membersihkan jiwanya, membersihkan. Qad aflaha man zakkaha, bahagialah orang yang senantiasa membersihkan hatinya. Dia senantiasa berusaha, ya, tatkala dia memiliki hati yang kedua ini, yaitu hati yang apa tadi? Al-qalbul marid, hati yang sakit. Yang ketiga, na'udzubillah, ya, kata beliau al-qalbul mayyit. Apa artinya? Hati yang mati. Gimana Pak kalau ada orang mati? Kalau dinasihati dengar nggak? Suruh ngaji mau tidak? Udah nggak mau lagi sudah. Bahkan dipukul pun sudah diam aja sudah. Mati sudah. Kenal sama antum tidak? Jangan kenal sama Allah, sama antum saja sudah tidak kenal. Apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala.
hati yang sudah tertutup, ya, tidak ada lagi kehidupan. La haula wala quwata. Ya, dirundung dengan noda-noda noda-noda hitam yang menutup hatinya sehingga sudah lagi tidak bisa bernapas dan dia terpuruk. Ya, maka kata beliau dengan Pak, ini apa diagnosa hati yang mati. Kata beliau, walladzi la hayata bihi, hati yang tidak ada kehidupannya sama sekali. Fahuwa la ya'rifu rabbahu, hati yang tidak pernah kenal Allah, tidak kenal sama Allah, tidak pernah kenal sujud, ya, tidak pernah kenal Allah Subhanahu wa taala, wala ya'buduhu, dan tidak pernah menyembah Allah Subhanahu wa taala, wala yuhibbuhu wa yardah, dan tidak mencintai bahkan tidak meridai Allah Subhanahu wa taala, wa huwa waqifun ma'a syahawatihi, dan dia berjalan di atas syahwatnya, syahwat dunia, waladzatihi, dan kelezatan dunia, walau kana fihi ma sakhtu rabbih, walaupun dia berada di atas kebencian dan kemurkaan Allah, maka fahuwa muta'abbidun li ghairillah, maka dia telah menghambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya, hubban wa khaufan wa raja'an, takutnya bukan lagi kepada Allah, cintanya bukan lagi kepada Allah, berharapnya bukan lagi kepada Allah. Maka orang yang seperti ini, kata beliau, ya, fal hawa imamuhu, imamnya hawa nafsunya. Satu, hati yang sudah mayit, gimana hawa nafsunya, apa yang dia inginkan, yang penting cocok dengan hawa nafsunya dia lakukan, karena imamnya hawa nafsunya. Kemudian wasyahwatu qaiduhu, dan syahwat penariknya. Jadi dia hidup di atas apa? Syahwat, kelezatan dunia, tanpa mengenal halal dan haram. Yang penting puas, yang penting perut kenyang, ya, syahwat tersalurkan, dia merasakan kenikmatan dunia. Kemudian wal jahlu saikuhu, kata beliau, dan kejahilan supirnya yang membawanya, dia hidup di atas kejahilan, tidak ada ilmu dalam kehidupannya. Kemudian wal ghaflatu markabuhu, dan kelengahan itulah tunggangannya. Dia senantiasa hidup di atas kelengahan, kejahilan, ya, bahkan, ya, dia berpikir bagaimana sebanyak mungkin menghasilkan, yaitu urusan dunia yang sangat sedikit. Na'udzubillah. Ustaz, ini hati siapa, Ustaz? Hati orang mukmin, muslim? Mungkin tidak? Mungkin. Ya, walaupun dominan hati yang ketiga ini adalah jelas hati orang-orang kafir. Taba'allahu ala qulubihim, Allah telah menutup rapat hati mereka. Na'udzubillah, tidak mengenal Allah, ya, tidak pernah menghambakan diri kepada, bahkan dia menghambakan kepada selain Allah, Rabbnya, penciptanya. Dan dia hidup di atas kelezatan dunia, syahwat dunia, dan ambisi dunia. Di benaknya hanya dunia dan dunia dan dunia. Lupa dia dengan Allah, bahkan bukan lupa lagi, sama sekali tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Ini hati yang ketiga. Mungkinkah ini terjadi pada seorang muslim? Mungkin. KTP-nya muslim. KTP-nya Islam, ya, tapi sama sekali tidak mengenal Allah. Mungkin. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah diagnosa hati. Sehingga kita tahu, ya, kira-kira, ya, kita yang di sini nih, ana, antum, masuk yang mana nih? Hah? Nggak usah jawab masing-masing. Ya, kira-kira kita ini masuk kepada diagnosa yang mana? Subhanallah, ya Allah. Tentu saja angan-angan yang sangat besar dan keinginan kita yang paling utama, kita ingin kita ingin bahagia dunia, dan kita ingin berbahagia bertemu dengan Allah dalam keadaan berbahagia, yaitu kita berada di atas diagnosa hati yang pertama, hati yang selamat, yang bersih, yang tidak ada noda dengan Allah, tidak ada noda dengan Rasulnya,
dan kita tidak berada di atas naudzubillah kejahilan, syahwat dan syubhat, dan sesama kita pun bersih, tidak ada kebencian dan kedengkian sesama kita. Kalaupun misalkan subhanallah, Ustaz, saya temukan hati saya yang kedua kayaknya, ya, naam, masih hidup Ustaz, masih dicek, masih berdenyut hatinya, ya, tapi ya Allah kecenderungan kepada syahwat, kecenderungan kepada syubhat, ya, malas beribadah kepada Allah, bahkan mengikuti hawa nafsu, apalagi melihat dunia yang luar biasa memukau ini, ya Allah, terkadang saya terjerumus Ustaz. Maka ma'asyal ikhwah, apabila antum dan kita merasa bahwasanya kita berada di, ya, macam hati yang kedua ini, yaitu hati yang sakit, maka hendaknya kita segera berusaha mensucikan diri kita. Ya, jangan sampai ya kita terlambat. Kalau kita terlambat, maka yang mensucikannya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Di negeri akhirat. Ya, maka kita pulang dalam keadaan hati kotor, masih ada kotoran hati, maka Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah tidak mengampuninya, maka Allah akan mensucikannya di negerinya. Waliyadzubillah, dan itu lebih berat dan itu lebih sulit dan lebih panas daripada tatkala kita mensucikan, membersihkan hati kita di negeri yang sekarang ini dengan kembali dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ma'asyiral muslimin, para ulama simpulkan bahwasanya penyakit hati itu ada 3. Jadi kalau disimpulkan penyakit hati ada 3. Kalau Anda subhanallah terhindar dari 3 penyakit ini, maka Anda ya orang yang memiliki hati, ya, yaitu bagian yang pertama. Apa penyakit hati? Kata beliau, adzulmu salasah, bahwasanya kedoliman yang merupakan penyakit dan sumber penyakit hati itu ada 3. Pertama, asyirkul billah, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, membuat tandingan bagi Allah, beribadah kepada selain Allah. Ada makhluk yang disembah, ya, dengan baik dia menyembah Allah ataupun tidak menyembah Allah. Dia menyembah, naudzubillah, ya, patung, menyembah berhala, menyembah makhluk-makhluk halus, taib, meminta kepada selain Allah. Tatkala ada hajat dia datang ke kuburan, manggil-manggil syekh, ya syekh, ya, lalu dia sembelih untuk selain Allah. Dia tawakal kepada selain Allah, ya, mencari sesuatu benda yang dia yakini benda ini bisa mendatangkan manfaat atau menolak madarat. Ya, maka dia telah menandingkan membuat tandingan dan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu penyakit syirik. Maka ya obatnya adalah kita berusaha mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Memurnikan ketauhidan, hanya menyembah kepada Allah, bertawakal, meminta pertolongan dan menggantungkan semua urusan kita hanya kepada Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Baik. Yang kedua adalah penyakit al-bidah. Penyakit hati yang kedua adalah al-bidah atau jamak dari bid'ah. Apa itu Ustaz? Yaitu melakukan sesuatu tuntunan dalam agama yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beribadah, beragama, bertuntunan, baik itu dia sholat, puasa, zakat, haji, berzikir, membaca Al-Quran dan seterusnya, namun tidak menggunakan, tidak berdasarkan tuntunan yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini penyakit yang kedua yang Nabi sangat-sangat khawatirkan. Kata Nabi, iyyakum wa muhdatsatil umur, awas-awas kalian jangan sekali-kali mendatangkan yang baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin
finnar. Jangan kalian mengadakan sekali perkara yang baru dalam agama, karena setiap yang baru dalam agama adalah bid'ah. Rasulullah istilahkan dengan istilah bid'ah, dan setiap kebid'ahan adalah kesesatan, dan kesesatan di dalam neraka. Apa obatnya? Yaitu kembali kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita tidak beramal di dalam agama ini sampai kita pastikan bahwasanya apa yang kita amalkan ini betul-betul yakin pernah dicontohkan dan diajarkan dan dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, penyakit hati yang ketiga, yaitu al-ma'asi, yaitu maksiat. Ya, yang sumbernya adalah mengikuti hawa nafsu. Di mana hawa nafsu itu? Innan nafsa la'ammaratun bisu, kata Allah. Bahwasanya hawa nafsu itu senantiasa mengajak kita kepada perbuatan buruk. Ya, mengikuti hawa nafsu syahwat. Ya, sehingga kita berani untuk menyeberangi batasan-batasan Allah, dan ini biasanya berkaitan dengan al-halal wal haram. Baik dalam makanan tadi, dalam minuman. Ya, gitu. Syahwat-syahwat dalam diri kita tadi, syahwat perut, syahwat mata, syahwat telinga. Ya, kita tahu ini haram, tapi tetap saja kita langkahi. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap saja kita lakukan. Maka ma'asyarul muslimin, ini terjerumus kepada penyakit maksiat. Ya. Nah, sumber yang tiga ini yaitu dua. Yang pertama apa tadi? Subhat. Yang kedua apa? Syahwat. Subhat itu salah memahami agama. Syahwat itu menyeberangi, yaitu tuntunan yang dia tahu itu tuntunan apa? Itu hak atau benar atau halal atau haram, tapi dia seberangi mengikuti hawa nafsunya. Ini apa? Di atas kejahilan. Masyaallah muslimin rahimakumullah, itulah diagnosa hati, kata beliau, bahwasanya manusia hatinya tidak lepas dari tiga perkara. Sedikit lagi. Lalu kira-kira apa obatnya? Ya, sehingga tatkala kita sudah tahu, Ustadz, masya Allah, ternyata saya ini yang keberapa? Yang pertama? Ya Allah Ustadz, ternyata saya ini yang ketiga kayaknya. Ya Allah. Ya, tapi masih bisa dihidupkan lagi tidak Ustadz? Masih. Alhamdulillah. Ya, selama hayat di kandung badan, akhi, maka Allah Subhanahu wa taala masih bisa menghidupkan hati yang mati, dan sumbernya sangat banyak. Baik, oleh karena itu kita ringkas saja karena waktu, ya. Nanti kita jelaskan secara khusus, yaitu apa saja kira-kira obat atau cara trik, ya, untuk supaya atau agar senantiasa kita bisa menjaga hati kita. Hati kita senantiasa bersih, ya, bahkan selamat, suci, sehingga kita menggapai bisa mendapatkan kebahagiaan dan kebaikan dunia dan akhirat. Baik, yang pertama, ya, saya sebutkan poin-poinnya saja dulu, ya. Nanti insyaallah di kesempatan yang akan datang kita akan jelaskan poin-poin ini secara luas. Yang pertama yaitu doa Allah Azza wa Jalla. Yang paling pertama, dia berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa ditetapkan hati. Satu, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi senantiasa mengatakan ya muqallibal qulub. Terus begitu Nabi mengucapkan, meminta kepada Allah, wahai yang membolak-balik hati, tetapkanlah hati kami di atas ketaatan kepadamu. Bahkan banyak doa yang diajarkan Nabi SAW. Contohnya, Allahumma ati nufusana taqwaha. Ya Allah, ya berikanlah ketakwaan kepada hati kami. Wa zakkiha, dan sucikanlah hati kami. Anta khairu man zakkaha, engkau zat yang maha mensucikan hati. Ini, ya, yang pertama, yaitu kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, cara bagaimana menghidupkan hati atau menjaga kesucian dan kebaikan hati. Yang kedua yaitu talabul ilmi syar'i, yaitu tetap semangat menuntut ilmu.
Yang ini merupakan sumber cahaya. Dan backline hati adalah ilmu. Sebagaimana para sahabat dahulu, mereka manusia yang paling kotor hatinya. Tapi tatkala Allah ceritakan wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mereka disucikan oleh Allah dengan diajarkan Al-Quran dan Sunnah. Maka cas atau backline hati adalah al-ilmu alladzi ja'a minallahi wa rasulih. Ilmu yang datang dari Allah dan Rasulnya. Maka mohon maaf, bohong atau tidak mungkin seseorang bisa mensucikan hatinya tanpa dia memiliki ilmu. Tatkala dia tidak mau thalabul ilm. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu kasratu dzikrillahi azza wa jal wa qiraatil qur'ani wa tadabburi. Subhanallah. Di antara backline hati, kata para ulama, akhi, apalagi anda telah muslim, ya, banyaklah mengingat Allah, ya, dan mentadaburi, membaca dan mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala katakan dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dan ketahuilah bahwasanya dengan berzikir kepada Allah, hati antum akan tenang. Subhanallah. Ya, maka senantiasa lisan kita, hati kita, otak kita, ya, di setiap keadaan kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lisan ini basah terus, subhanallah, alhamdulillah, insyaallah. Allah menjanjikan orang-orang yang senantiasa mengingatnya, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Kemudian kita membaca ayat-ayat Al-Qur'an, membaca dan mentadaburinya, mempelajarinya, subhanallah. Baca tentang ayat-ayat surga, ayat-ayat neraka, kisah-kisah orang terdahulu, perintah-perintah, kabar-kabar. Allah subhanahu wa ta'ala katakan, afala yatadabbarunal Qur'an. Apakah mereka sudah tidak lagi mau mentadaburi Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, ataukah memang hati mereka sudah ditutup oleh Allah? Lihat, orang yang tidak mentadaburi Al-Quran, apalagi membacanya, ya, pertanda orang ini ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan, dekatlah dengan Al-Quran. Senantiasa Al-Quran bersama kita. Minimal kita membaca satu hari, satu lembar, satu halaman, ya, dalam rangka mensucikan hati kita. Kemudian yang ketiga, yang keempat, al-mujahadatu ala taatillah. Ya, apa? Memaksakan diri, bersungguh-sungguh, dipaksa. Al-mujahadah yaitu bersungguh-sungguh untuk menjaga ketaatan kepada Allah. Walaupun terkadang, ya Allah, kita ini malas sholat, ibadah, puasa, ya, tahajud di malam hari, tapi kita mujahadah, bersungguh-sungguh, ya, berupaya untuk melawan hawa nafsu. Karena hawa nafsu kita ini inginnya apa? Inginnya istirahat, inginnya santai, ya, inginnya, ya, membuang-buang waktu yang tidak manfaat. Maka kita berusaha untuk, ya, melawan hawa nafsu kita, sehingga kita betul-betul bisa beribadah. Kenapa? Karena apa? Ibadah itu juga adalah jalan untuk mensucikan hati kita. Apa kata Allah? Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Contoh, salat itu mencegah antum melakukan perbuatan keji dan mungkar. Maka subhanallah, di antara backline hati adalah anda ibadah. Ya, maka anda harus berusaha untuk melawan, ya, kemalasan. Ya, makanya Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari lemah, malas. Maka lawan, Pak. Subuh, ya, waktunya tidur, dilawan. Ramadan, waktunya berpuasa, dilawan. Ya, dan seterusnya, untuk kita bisa memperbaiki ini. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima adalah musahabatus sholihin. Kata para ulama, sering-seringlah bersahabat dengan orang-orang soleh. Di antara tips atau trik bagaimana
supaya hati terjaga dan kita terus bisa mensucikan jiwa, yaitu kita bersahabat dengan orang-orang saleh. Iyalah, karena seseorang gimana sahabatnya? Kalau bersahabat dengan tukang gapleh nggak jauh, tukang main catur nggak jauh, ya. Tapi bersahabat dengan orang soleh yang dia rajin ibadah kepada Allah, ya, dan dengan senantiasa mengingatkan kita kepada kebaikan, insya Allah. Maka kata Nabi SAW, agama seseorang itu agamanya bagaimana temannya. Almar'u ala dini khalilihi, seseorang agamanya bagaimana temannya. Maka lihat dulu, kata Nabi, falyangdur ahadukum aman yukhalil, lihat dulu siapa yang akan dijadikan teman akrab oleh antum. Maka di sini sering-seringlah, kata para ulama, bersahabat dengan orang-orang saleh yang mereka akan memberikan curahan, ya, yaitu kebaikan mereka kepada kita. Kemudian barangkali kata mereka di antaranya qiraatu qasasus salaf as-salih, yaitu sesekali atau sering-sering membaca kisah-kisah orang saleh. Subhanallah, bagaimana kehidupan mereka, bagaimana ketenangan jiwa mereka, bagaimana kesungguhan mereka dalam ibadah, dan bagaimana akhir kesudahan mereka. Masya Allah. Sehingga kita iri. Sama-sama manusia, sama-sama makan, sama-sama minum, tapi kenapa mereka hidup dengan bahagianya? Ada apa dengan hidupnya? Oh, ternyata perjalanan hidupnya diisi dengan perkara-perkara yang, ya, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini lihat, makanya Al-Qur'an hampir sepertiganya kisah. Ya, Al-Qur'an hampir sepertiganya kisah. Kenapa? Ini ada pendidikan bagi kita. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh telah ada dalam kisah-kisah mereka pelajaran bagi orang-orang yang berfikir. Maka ini, ya, beberapa poin yang dinasihatkan bagaimana supaya bisa mensucikan jiwa kita. Pertama apa tadi? Ya, berdoa kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Yang kedua apa? Yaitu senantiasa tolabul ilm, menuntut ilmu. Tidak mungkin seseorang bisa suci hatinya tanpa ilmu. Yang ketiga apa? Yang ketiga yaitu banyak berzikir kepada Allah dan sempatkan waktu membaca dan mentadaburi Al-Quran, ya, dalam keseharian kita. Insya Allah dengan itu kita akan mendapatkan kebahagiaan atau kita mendapatkan ketenangan jiwa. Kan Allah janjikan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, dengan mengingat Allah hati akan tenang. Kemudian apa lagi? Bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu, baik dalam rangka melaksanakan perintah atau meninggalkan larangan, meninggalkan maksiat. Dan kita yakin, ya, tatkala maksiat itu ditinggalkan karena Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Kemudian selanjutnya cari sahabat yang saleh, yang senantiasa kita akrab, kita dekat, sahabat pena kita, ya, yang kalau sahabat itu soleh, insya Allah akan mempengaruhi kita dalam kesolehannya. Dan yang terakhir adalah sering-sering membaca kisah Rasulullah, kisah para sahabat, kisah orang-orang soleh terdahulu, ya, yang tatkala kita membacanya akan kita temukan bagaimana keindahan hidup mereka sampai mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa meniru dan mencontoh kehidupan mereka. Barangkali itu yang bisa disampaikan di hari ini, ya, yaitu tentang diagnosa hati dan bagaimana kita berusaha mensucikan jiwa kita. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal 3 menit. Istirahat dulu mungkin. Istirahat dulu apa? Setelah apa? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan. 2 pertanyaan hampir sama. Kayaknya ini di pasar nih kayaknya. Yaitu memang Rasulullah SAW mengabarkan tidak ada fitnah yang paling dahsyat, yang paling besar. Ma taraktu fitnatan ba'di adarru minan nisa.
tidak ada fitnah yang paling besar yang aku tinggalkan sepeninggalanku, ya, melebihi fitnah atau bencana wanita atau syahwat wanita. Di sini dua pertanyaan hampir sama seputar, ya, yaitu apa? Menikmati tatkala melihat wanita yang bukan mahram, sampai pada taraf melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT dari foto-foto atau porno dan sebagainya, ya, bahkan sampai pada taraf yaitu dia punya hubungan khusus dengan wanita yang bukan mahramnya, chatting dan sebagainya. Tentu saja ma'asal muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memang ini butuh kesungguhan tadi. Allah Subhanahu wa taala langsung turunkan ayatnya dalam Al-Qur'an. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Ya, dzalika azka lahum wa athhar. Katakanlah kepada orang beriman supaya menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya, itu lebih suci bagi mereka. Dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman supaya juga menundukkan pandangannya. Maka subhanallah, memang ini ujian bagi kita. Apalagi yang mohon maaf tinggal di pasar sebagainya. Ya, ujian bagi kita untuk menjaga diri kita dari sumber maksiat yang paling pertama, yaitu an-nadrah, melihat. Namun melihat di sini artinya melihat dengan penuh kelezatan. Ya. Dan tentu saja melihat, ya, dengan sengaja. Taib, dan menikmati apa yang kita lihat dari wanita-wanita yang bukan mahram kita. Makanya Nabi SAW mengatakan an-nadratu sahmun min sihami syaitan. Melihat itu adalah melihat atau nadrah, melihat wanita yang bukan mahram, itu adalah apa? Panah di antara panah syaitan yang akan merusak hati kita, yang akhirnya apa? Ya, akhirnya apa? Kita menikmati apa yang kita lihat dari wanita yang bukan, yang tidak halal kepada bagi kita, sehingga subhanallah dicabut kenikmatan kita melihat wanita-wanita yang halal bagi kita. Tatkala melihat istri biasa saja, bahkan kenikmatan dicabut. Naam, namun tatkala melihat wanita lain, subhanallah, kita tertarik. Ini adalah penyakit yang membuat akhirnya apa? Kita terjumus kepada dosa maksiat, mulai dari mata ke hati, dan hati bergerak, akhirnya timbul syahwat. Syahwat tidak terpenuhi, tidak bisa tertahan, akhirnya sampai kepada terjumus kepada perzinahan. Ya, oleh karena itu tentu saja ini maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memalingkan wajah kita, atau tidak terlalu, ya, membelalakan mata kita tatkala, ya, ada atau kita melihat wanita yang tidak halal untuk kita lihat. Ya, nah, wanita yang tidak halal untuk kita lihat. Baik. Kemudian Ustaz, bagaimana juga seorang muslim tidak mau membaca Al-Quran? Apakah hatinya rusak atau sakit, tapi ia rajin sholat dan taklim? Baik. Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, kata beliau, ya, lau kana fil qalbil iman, andai kata di hati ada iman, lama syabi'a min kalamillahi azza wajal, maka niscaya dia tidak akan pernah merasa puas dengan kalamullah, dengan Al-Quran. Akan senantiasa rindu dari mulai membacanya, mendengarnya, mentadaburinya. Subhanallah ikhwah. Ya, ayat-ayat Al-Quran tatkala dibaca, subhanallah, bukan hanya pertama, jelas kata Nabi, alif lam, la aqulu alif lam mim harf, aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif pun satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dan setiap huruf ada pahala dan kebaikan. Subhanallah, rugi kalau kita tidak membaca Al-Quran. Ya, satu huruf satu kebaikan. Allahu Akbar. Yang kedua, ya, bahwasanya Al-Quran
Allah Subhanahu wa taala katakan inna nahnu nazzalna dzikr. Sesungguhnya kami turunkan adzikr. Allah namakan Al-Qur'an adzikr. Maka afdalul dzikri Al-Qur'an. Zikir yang paling utama adalah Al-Qur'an. Sehingga Allah katakan ala bi dzikrillahi tatmainul qulub. Ingatlah bahwasanya hanya dengan zikir kepada Allah hati akan tenang. Yang red pertama dalam hal ini adalah kita membaca kitabullah azza wa jalla, Al-Qur'an. Yang kedua, subhanallah, bahwasanya Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala turunkan juga sebagai petunjuk hidayah, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Mohon maaf, bagaimana Anda ya menuntut ilmu atau menjadi penuntut ilmu kalau Anda jauh dari Al-Qur'an? Maka tentu saja Allah Subhanahu wa taala perintahkan pertama ya alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawati, ya, yaitu tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Bahkan subhanallah, orang yang pandai membaca Al-Quran, kata Nabi SAW, dia akan seperti disetarakan bersama malaikat-malaikat yang mulia, ya. Dan nanti di hari kiamat tingkatan surga kita sesuai dengan tingkatan bacaan kita, yaitu terhadap Al-Quran. Dan tadi ketenangan jiwa, dan Quran pun wajib hukumnya kita baca. Ditambah lagi bahwasanya Al-Quran merupakan hidayah, penuntun ya bagi kita. Maka tentu saja seorang muslim ya tidak seyogianya meninggalkan Al-Quran, ya, senantiasa menyempatkan waktu untuk membaca kitabullah azza wa jalla. Nah, tatkala dia jauh atau tidak membaca Al-Quran, ya, tidak ada kecintaan dan kesukaan untuk membaca Al-Quran, subhanallah, berarti bermasalah hatinya. Karena Allah katakan tadi apa? Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka sudah tidak lagi mau mentadaburi atau membaca Al-Quran, ataukah memang hati mereka sudah ditutup oleh Allah? Maka di antara ciri hati, ya, ada trouble-nya, ada penyakitnya, yaitu tidak tertarik atau tidak ada kecintaan untuk membaca kalamullah azza wa jalla. Ikhwan, maka usahakan tadi mujahadah. Kalau orang Sunda mah Allahumma maksakeun, ya, dipaksakan, mujahadah, ya. Kalau bisa akhi, kemana-mana kita membawa mushaf di kantong kita atau di tas kita, ya, di setiap tempat kita. Bahkan programkan, pokoknya sehari wajib aku baca Quran, walaupun cuma 1 halaman. Apalagi sampai bisa menghafalnya, masya Allah. Atau membaca tafsirnya, masya Allah. Insya Allah tidak menghabiskan waktu kita. 1 hari membaca 1 tafsir ayat Al-Quran. 1 tahun 360 ayat. Antum baca tafsirnya, Allahu Akbar. Ya, maka mohon maaf, malu barangkali seorang muslim sudah balik, umurnya 60, 40, 50, tapi mohon maaf, ya, bacaan Al-Quran pun masih belum sempurna, atau belum pernah cerita dalam hidupnya menghatamkan Al-Quran. La haula wala quwata illa billah. Maka berusahalah untuk, ya, meraih keutamaan yang besar dari membaca kitabullah azza wa jalla. Naam. Ya. Ada yang lain? Ya. Gimana Pak? Maaf. Nah, kalau apa? Kondisi. Ya. Barakallahu. Ya. Barakallahu. Barakallahu. Ya. Gini, ada ketidaktenangan yang memang itu dia imbas dari penyakit hati maksiat, seperti tadi galau dan sebagainya. Tapi kalau kekhawatiran akan hilangnya kebaikan, ya, dan terjerumus kepada keburukan, rasa takut itu adalah rasa takut yang baik, baik untuk diri antum ataupun keluarga antum. Allah katakan ku anfusakum wa ahlikum nara.
jaga diri kalian, harus risih. Ya, bahkan tidak masuk surga laki-laki yang ridho, tenang di keluarganya ada kemaksiatan, tidak risih, tidak khawatir ada maksiat, tenang aja. Kata Nabi, dayyus la yadkhulul jannah. Suami yang ridho ada kemaksiatan, tidak risih, tidak khawatir dengan keluarganya terjerumus kepada maksiat, no problem, tidak ada masalah, maka dia dayyus, tidak akan masuk surga, kata Nabi SAW. Nah, maka kekhawatiran, adapun kekhawatiran yang antum tanyakan adalah kekhawatiran yang bersumber dari rasa takut kepada Allah dan keimanan kita kepada Allah, khawatir anak-anak dan keturunan kita setelah kita ya terjerumus kepada keburukan akhir zaman, baik syubhat maupun syahwat. Namun tidak sampai situ. Ya, kita harus berusaha bagaimana caranya ya untuk membentengi keluarga, anak. Maka ya kita berusaha membentengi mereka dengan kita berikan pendidikan agama yang baik, kita arahkan, kita nasihati, nak, ya aku mati zaman akan lebih buruk. Ya, setiap zaman berkembang akan semakin buruk. Kau akan hidup di zaman lebih buruk dari ini. Nah, hati-hati, dan seterusnya kita nasihati. Adapun setelah kita berusaha kepada Allah, maka hasilnya hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kekhawatiran yang antum maksud ya bukan karena penyakit hati, justru itu bukti dari keimanan kita, rasa takut kita kepada Allah, kekhawatiran anak dan keturunan kita terjerumus kepada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Soal nama yang lain? Bagaimana dengan orang yang mengalami stres, terganggu atau gila, ternyata penyakit hati? Nah, maksud ikhwah, stres ini ada dua, Pak. Ada stres memang awalnya penyakit hati, ambisi dunia, ya, atau dia memiliki tadi ambisi dunia, ambisi tahta, harta, ya, wanita mungkin saja, dan seterusnya, lalu tidak kesampaian apa yang diinginkan, ya, sehingga otaknya atau akalnya atau otaknya ya tidak bisa menerima kenyataan. Akhirnya apa? Terjadi stres, gitu ya. Maka ini berawal dari penyakit hati. Baik. Atau yang kedua, dari gangguan syaitan. Dari gangguan syaitan, murni gangguan syaitan. Dia ya kerasukan syaitan, ya sehingga dia di luar kesadaran, dia melakukan sesuatu di luar kesadaran. Betul? Ya, maka ya ini dua-duanya perlu diobati. Ya, baik ya dengan disebabkan syaitan, maka kita ruqyah, banyak ya yang di ruqyah sembuh ya dengan keluar jin yang menyanding di tubuhnya. Ya, yang kedua yaitu secara medis barangkali di grogol ada gitu. Tapi tatkala dia sudah mulai sadar, harus diingatkan. Ya, disadarkan. Ya, dengan sebab yang membuat dia stres. Ya, karena tadi ambisi dunia, ambisi tahta, banyak, Pak. Enggak jadi, uangnya sudah habis, enggak jadi. Pilkada atau yang lain, stres dia, gila dia. Ya, maka disembuhkan dulu secara medis, lalu setelah itu kembali disucikan hatinya, ditenangkan jiwanya, karena memang itu bersumber dari penyakit hati. Jadi bisa dua, bisa karena tadi ya diambisi dengan dunia namun tidak kesampaian, ya akhirnya dia tidak bisa menerima keadaan dan kenyataan, akhirnya dia stres, ya gitu, atau karena memang murni dia kerasukan syaitan atau jin, dan dua-duanya bisa disembuhkan, ya. Naam. Kalau terus hukum Allah gimana, Ustaz? Hukum Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau dia sudah gila, ya, kalau sebelum gila dicatat, sebelum dia stres atau gila yang keluar dari akal yang sehat dicatat, perbuatan buruknya buruk, perbuatan baiknya baik.
Tapi kalau dia sudah sampai kepada taraf hilang akal, maka ya Allah Subhanahu wa taala tidak mencatat keburukan yang dia lakukan, ya karena Allah mengangkat pena pencatatan amal pertama dari orang tidur, dari anak kecil, dan dari orang yang gila sampai dia sembuh. Ya, gila sampai dia sembuh. Nah, kalau dia misalkan ya mati masih dalam keadaan gila, maka dia dihisab oleh Allah amalan-amalan sebelum dia gila. Ya, Ustadz kalau dari kecil gila gimana? Ya, tidak pernah sehat, gila dari kecil, maka ya diuji saja di hari kiamat, tapi dominan selamat. Dominan selamat. Diuji di hari kiamat dengan pertanyaan-pertanyaan, tetap dihisab, tapi dominan selamat karena dia ya bukan mukallaf, bukan orang yang terbebani syariat. Karena beban syariat itu bagi muslim berakal baligh. Muslim berakal baligh, baru dia beban syariat. Tapi kalau dia muslim tapi tidak berakal, muslim tapi tidak baligh, belum balik, maka dia tidak pernah beban syariat. Maka kalau dia dari kecil sampai dewasa dalam keadaan stres atau gila, maka dia diuji, ya, namun dominan dia selamat. Dominan dia selamat. Naam. Cukup? Baik, ya, bila cukup kita coba sampai ini, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.